Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah pangkal segala rasa syukur dan asal tujuan hidup kami. Di hari yang baru ini kami bersyukur kepadamu untuk kelimpahan rahmat serta sukacita yang Engkau limpahkan kepada kami semua, secara khusus bersama dengan keluarga besar STT Selatan Mamasa yang hari ini mengajak kami semua untuk bersyukuri kebaikan atas masa pendidikan yang kembali boleh terselesaikan sebagai anak-anak rekan-rekan kami siswa-siswi kelas 9 STT Selatan Mamasa. Segala proses yang telah dilalui oleh saudara-saudari kami syukuri kepadamu dan kami mohon semoga dalam perayaan syukur ini kami semua keluarga besar STT Selatan Mamasa, para guru, para orang tua dan wali, secara khusus rekan-rekan muda kami senantiasa Engkau limpahi dengan rahmat kebijaksanaan dan segala berkat yang mereka butuhkan untuk perjalanan hidup dan masa pendidikan yang masih akan mereka lanjut. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas rahmat kasih-Nya sehingga saat ini kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan acara pengamatan sekaligus pelepasan bagi siswa-siswi kelas 9 SMP Selatan Mamasa tahun pelajaran 2023-2024. Siswa kelas 9 untuk tahun ini berjumlah 122 orang, terdiri dari 61 laki-laki dan juga 61 orang perempuan. Dan puji syukur kemarin mereka semua telah mengikuti ujian. Tidak ada yang tidak mengikuti ujian, semua mengikuti ujian. Dan untuk pengumuman hasilnya nanti sebentar kita akan dengarkan bersama, dan semoga apa yang kita harapkan bersama dari 122 orang ini mudah-mudahan bisa lulus semua. Jadi kegiatan misa ini kami laksanakan pada hari kemarin, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Katolik Santo Petrus Mamasa. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu acara pada saat ini, dana yang kami gunakan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi demi suksesnya acara kita saat ini. Seperti ungkapan yang mengatakan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tidak akan terlupakan. Seperti pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Akan selamat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Sekian kurang lebihnya mohon. Marilah kita menyaksikan penampilan dari kelas 7 dan kelas 8 berupa dari kreasi. Saat raih mimpimu, arahkan
Ya, demikianlah penampilan rekreasi dari kelas 1 dan kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya membawa catatan karena faktor U biasanya sudah banyak lupa. Saya membawa catatan untuk mencatat beberapa yang saya harus sapa dengan hormat. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, dengan hormat, terima kasih Bapak sudah hadir. Pastor Paroki Mamasa dan Pastor Vikaris, dua-duanya hadir. Terima kasih sudah hadir semua. Mungkin ada yang merasa belum tersapa, saya sapa juga dengan hormat semua yang hadir. Tidak mengalahkan perjalanan ini. Terima kasih peserta didik. Pelabuhan kita tidak berjalan di tengah lautan. Semoga kami semakin mampu untuk menjadi pelabuhan hati anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Apalagi orang tua yang hadir ini, sebagian besar anak saya masih saya ajar, dan sekarang anak-anaknya kembali dipercayakan pada saya. Semoga nanti cucunya saya masih bisa terima. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih buat pembantu acara. Dan sebelum kita melangkah ke sambutan yang kedua, dipersilakan penampilan trio dari teman kita. mereka itu jatuh bangunnya dan sebagainya itu disyukuri, entah para peserta didik, entah para orang tua,
yang berusaha kerja tadi pemerintahan atau di sawah atau di tempat kerjanya yang lain, dan juga para guru yang mendidik dan mendampingi para siswa dan siswi ini. Itu yang kita syukuri bersama. Dan dalam sambutan ini saya mengucapkan saya bersama Pastor Vikaris dan juga Depas Harian yang juga hadir, juga termasuk ada juga yang guru di SMP Prater Mamasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru di SMP Prater bagaimana dalam proses pendidikan untuk para siswa-siswi ini tidak lepas dari semangat yang dari Wantara, para tokoh pendidik, dan juga tidak terlepas dari spiritualitas dari para pendidik, entah dia sebagai guru di beragama Katolik atau di Protestan atau yang beragama lain. Itu yang selalu dibawa. Yang pertama, dapat terima kasih itu karena para guru berusaha memberikan teladan yang baik kepada para siswa dan siswi. Berusaha, meskipun tadi kita menyadari bersama apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi para guru berusaha untuk memberikan teladan yang baik kepada para siswa-siswi. Memang mereka mengorbankan waktu, saya kurang tahu ya, karena kami memang dalam hal ini sekolah ini sekolah bernuansa Katolik, tetapi kami para pastor mendukung di dalam doa dan juga mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan, sehingga biasa mereka harus lembur mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pendidikan para siswa, supaya orang tua yang bekerja di rumah jatuh bangun mungkin menangis, tertawa dan seterusnya itu ada hasilnya. Dan para guru itu memang mereka meluangkan waktunya, dan persis itu juga tadi yang dinyanyikan oleh apa tadi? Ini trio macan atau trio apa tadi? Truk pik-pik. Di sini. Saat kami di sini melihat parkiran yang sempit di sana, ada keterbukaan. Pastor, bisakah kami parkir di lokasi gereja? Silakan. Yang penting tahu aturan. Jangan parkir di sembarang tempat. Kalau kami dapat, entah tetangga dan sebagainya, bukan skip sembarang. Itu karena yang pertama sudah ada pagar. Kamu masuk tidak minta izin. Itu soal, meskipun itu tetangganya mau polisi kan, mau kepala dinas kan, dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada pilihan, butuh kerendahan hati untuk menyampaikan kalau parkir di lokasi orang. Nah, ketika parkir di sini itu tidak dipungut biaya. Yang penting parkir dengan rapi. Satu, yang kedua, dalam sebulan ada kerja bakti bersama membersihkan di lokasi di SMPT, di lokasi paroki ini. Pertama-tama juga kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah bersama dengan Dewan Guru atas prestasinya selama ini yang membawa nama baik kabupaten, ya, prestasi-prestasi itu dari akademik anak maupun kegiatan ekstra. Kita sudah dengarkan tadi, itu sudah sering mewakili Kabupaten Mamasa ke tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Aplaus dulu dong. Bapak Ibu yang saya hormati, biasa saya katakan bahwa kualitas manusia itu ditentukan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama gen, ya, itu sejak dalam kandungan kita sudah dibentuk, ya, apakah kita mau pintar atau tidak. Yang kedua, ya, ditentukan oleh lingkungan keluarga yang biasa diistilahkan di undang-undang pendidikan informal. Dan yang ketiga, ya, pendidikan non formal dan formal. Formal inilah yang dilakukan diselenggarakan setiap satuan pendidikan atau sekolah.
Tapi kadang orang ya lebih fokus kepada memilih sekolah ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Taman Tunas yang telah berkenan memberi kami kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi kami untuk dan juga membiayai kami untuk menjalankan pendidikan di SMPS Frater Mamasa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudariku siswa-siswi kelas 9 SMPS Frater Mamasa atas kebersamaan dan persaudaraan yang selalu kita jalin selama 3 tahun ini. Minimal hari ini mereka sudah mau naik level, dan ini keberhasilan orang tua, keberhasilan Bapak Ibu guru, dan keberhasilan siswa-siswa kita juga semua. Kesan saya di SMP Frater ini, karena kita diminta untuk membawakan pesan dan kesan. Kesan yang pertama adalah ketika orang tanya anaknya sekolah di mana, saya bilang SMP Frater, maka orang selalu bilang pasti pintar. Ini kesan yang sangat baik. Itu artinya bahwa SMP Frater sudah menjadi gudang prestasi untuk masyarakat Kabupaten Mamasa. SMP Frater sudah menempatkan prestasi itu sebagai perkenalan untuk orang-orang luar. Sehingga ketika kita mendengarkan SMP Frater, maka yang pertama di dalam pikiran orang bahwa anak-anak ini pasti cerdas. Dan itu sudah kita buktikan. Beberapa prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita, baik di seni maupun di akademik, itu sudah kita bisa rasakan semua. Sebab itu untuk adik-adik semua, hari ini sebenarnya jangan menjadi perpisahan dengan dunia pendidikan. Jangan menjadi perpisahan untuk selamanya di SMP Frater. Tapi kalau Ibu Kepala Sekolah tadi mengatakan ini adalah pinisi yang menjadikan kita siap berlayar, maka saya mau bilang jadikan SMP Frater sebagai rumah besar kita. Artinya dimanapun kita berada, disinilah SMP Frater menjadi fondasi kita untuk masuk dalam tingkat sekolah menengah atas. Jadi kita jadikan SMP Frater ini menjadi rumah besar untuk kita selalu mengingat bahwa di sini kita pernah berprestasi. Sehingga kita ketahui ketika kita berada di luar, ketika adik-adik semua berada di SMA, maka selalu mengingat akan rumah besar kita, yaitu rumah besar SMP Frater. Dengan penuh dedikasi tinggi, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kesabaran, boleh mengajar anak-anak kami yang berbeda karakter. Boleh mengajar anak-anak kami yang selama SMP Frater mengambil keputusan dalam rapat dengan segala macam pertimbangan, diputuskan nilai 80 baru mereka boleh dikatakan lulus. Dan semua sekolah punya standar itu. Kenapa SMP Frater sampai keputusan angka 80? Tentu punya pertimbangan macam-macam. Kami tidak mau anak kami yang tamat dari SMP Frater Mamasa kemudian tidak bisa bersaing dengan orang di Sulawesi Selatan, tidak bisa bersaing dengan orang di Jawa. Perlu kita tahu, alumni SMP Frater Mamasa itu banyak yang sudah kuliah di Cina, kemudian sementara itu kuliah di Jepang. Kebetulan saya mendampingi juga beberapa tahun di SMA Frater Makassar, yang alumni dari SMP Frater Mamasa di SMP Frater SMA Frater Makassar, dan kemudian ada yang ke Cina dan ke Jepang. Dan Bapak Ibu mungkin bisa cek keluarganya yang sekarang ada lagi studi di Jepang, itu yang alumni SMP Frater Mamasa. Kemudian pengalaman juga tahun 2019 saya pernah mendampingi anak-anak SMA Frater itu lomba matematika tingkat nasional di Yogyakarta di UNY. Mereka lolos dari Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan tingkat nasional di kampus UNY Yogyakarta, dan salah satunya adalah alumni SMP Frater Mamasa matematika waktu itu.
Dan kita punya anak ini kan setelah tamat dari sini tidak hanya sekolah di sini. Dan saya melihat anak Mamasa saat ini mereka sudah banyak yang kuliah di Jawa, sekolah di Jawa. Dan itu berarti standar kita tidak boleh standar Mamasa. Dia harus standar nasional sehingga kita tidak menyiksa anak-anak kita ini. Mereka mau di mana saja oke. Dan kami pertimbangkan itu. Angka 80 untuk mereka untuk nasional itu di mana saja mereka bisa diterima. Karena pengalaman di beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah di Jawa itu setelah mereka melihat kemampuan akademik anak-anak kita, mereka bilang ini tidak hanya sebatas ini batas kemampuan mereka, harus di atas ini. Dan terpaksa ada beberapa raport yang dikirim pulang untuk kita perbaiki nilai supaya bisa masuk sekolah unggulan di Jawa. Kami tidak mau nanti perbaikannya di raport. Mereka sudah harus kami didik supaya melampaui level itu atau mencapai level itu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Dari pertimbangan kami sudah memikirkan berbagai macam, oh ini sekolah, kemudian dengan pemerintah, kebutuhan mereka nanti setelah tamat dari SMP Frater ini supaya mereka bisa diterima di mana saja. Dan kami yakin 120 orang yang tamat hari ini mereka yang terbaik. Karena banyak di antara temannya yang lari. Yang masuk itu bukan 122 orang, lebih dari itu. Tetapi tidak bertahan, tidak bisa mengikuti proses di SMP Frater, maka orang bilang muntaber, untuk tanpa berita, bilang oh sudah selesai. Mereka ini bertahan sampai hari ini sudah melewati proses yang luar biasa. Betul tidak? Bisa tanya ke mereka bagaimana. Bagaimana kalau guru teriak-teriak di hadapan mereka, harus belajar. Nilai tidak tuntas, tidak boleh lanjut. Harus tuntaskan. Proses itu yang kita butuh. Bukan soal nilai berapa, tapi proses yang kamu dapat, kamu lakukan untuk mendapat nilai itu yang kita butuhkan. Maka mereka harus ikut betul baru bisa dapat nilai. Kalau tidak ikut, tidak bisa. Dan tidak ada nilai kasihan di SMP Frater. Tidak ada. Oh saya kasihan, tidak. Kau harus kerja dulu, kerja baru bisa dapat nilai. Dan itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak ada yang dapat nilai cuma-cuma. Kalau belum masuk tugas, tidak dikasih nilai. Harus betul masuk tugas, Pak ini tugas saya sudah kerja, baru bisa dikasih nilai. Dan itu sudah mereka lakukan selama kurang lebih 3 tahun di SMP Frater Mamasa. Maka kami menyimpulkan 122 orang ini adalah putra putri terbaik SMP Frater Mamasa yang siap melanjutkan pendidikan di mana saja. Kami percaya mereka bisa berjuang, bertempur di mana saja mereka berada. Bapak Ibu guru, sekolah sudah yakin betul soal itu. Dan kalau sering pengalaman alumni kan sering dikatakan seperti itu. 10 umum ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024 dengan total perolehan nilai 1090 atas nama Angelina Luciana Silaba. Silakan maju ke depan bersama orang tua, karena kemarin kita sudah seperti itu, hari ini juga untuk kelas 9 seperti itu. Peringkat ke-9 ada 2 orang dengan total perolehan nilai 1090 atas nama yang pertama Gisela Regina Saeli. Yang kedua, Christine Maharani.
Peringkat ke-8 umum dengan perolehan nilai 1092 diraih oleh Ananda Dea Megi Balosi. Peringkat yang ke-7 dengan total perolehan nilai 1095 atas nama Rasti Dwi Natali. Peringkat ke-6 dengan total perolehan nilai 1097 atas nama Egi Pratama Samboga. Peringkat yang ke-5 dengan total perolehan nilai 1097 atas nama Seren Dimanabang. Peringkat ke-4 ada 3 orang. Yang pertama dengan perolehan nilai 1098. Yang pertama Prince C. Rikalipin. Yang kedua Media Atrinda Londo. Yang ketiga Aurelia Tunggadewi Cukra. Peringkat ke-3 umum dengan total perolehan nilai 1100 diraih oleh Dinda Laveni. Peringkat ke-2 umum dengan total perolehan nilai 1111 atas nama Priscilla Malahayati Bundu. Dan peringkat pertama perolehan jumlah nilai tertinggi ujian sekolah SMP Frater Mamasa tahun pelajaran 2023-2024 dengan total perolehan nilai 1122 diraih oleh Ananda Gabriel Mustokin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, demikian pembacaan 10 besar perolehan nilai ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024.